Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tes semangatnya dulu. Semangat jualan nih lo. Apa kabarnya pada malam hari ini? Mari langsung saja kita buka kultum malam ini. Langsung saja kita panggilkan. Oh iya lupa. Kita buka kultum ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita panggilkan teman kita, saudara kita dari Brangas. Kepada Ananda Putra langsung waktu di tempat dipersilahkan. Takbir! Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak yang benar, dan jangan kalian mati dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan sebuah ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah, yaitu di surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi suatu musibah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar apa yang telah dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah bagi kaumnya yang tidak sadar apa yang telah dibuatnya, maupun musibah kecil ataupun yang besar. Jadi kita orang yang beriman akan sabar dan ikhlas ketika diri kita terkena musibah. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan musibah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja ulun menjelaskan ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Subhanallah. Woi kan urang sampai ti. Masya Allah, bagus sekali dari cerah kultum dari sahabat kita Putra. Dan kita lanjutkan kepada sahabat kita, saudara kita bernama Muhammad Garil Andika. Waktu di tempat dipersilakan. Mana aku lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da faqala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar, dengan hak, dengan takwa sebenar-benarnya takwa, dengan jalan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan Quran surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat ini kita mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara menanam rasa kesabaran diri kita, yaitu dengan mengucapkan astagfirullahaladzim ketika kita menghadapi kemaksiatan dan menjauhi semua yang tercela di dunia. Dan ada sebuah hadis mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabaru diaun. Dan ada sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, kesabaran adalah penerang. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagai orang yang beriman, tanamlah jiwa penyabar yang kokoh dan yang kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita berpisah dengan keluarga. Contohnya kita di sini berpisah dengan keluarga untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan langsung saja kita panggilkan peserta ketiga, yaitu Abang Da Pak Irfan Abang Da Irwan. Waktu di tempat persilakan. Wow, okay. Opel. Sabar dengan grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Firdaus dan Abi Alfian dan Abi Reza, dan saya menghormati lagi kakak-kakak Mudabir dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung ketemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si mancung ketemu si pesek, si gendut gak bisa bicara. Akhirnya mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن العظيم الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ayat Allah, yaitu surah yang ke-49 Al-Hujurat ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habba ilaykum ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, atas petunjuk Allah Ta'ala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu, maka Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada para sahabat, sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Kemudian hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qata'al iman ma radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadur rasulah." Akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 kriteria. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuh sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini akan merasakan lezatnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah selama Ramadan ini, sifat saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali hukum dari Abang Da Irwan. Dan kita lanjutkan kepada Abi kita, Abi Firdaus. Waktu di tempat dipersilakan.
Ini mana yang lain? Kok kurang orangnya? Siapa yang kadang? Perasaan banyaknya kadang orang ini. Mana nih orang-orangnya? Ayo, bergantiannya mana? Kumpul nih, malam 25, ayo kumpul semua sini. Sudahlah, kumpul sini. Yang di dapur terus sini. Yang di kamar, yang di dapur keluar sini. Yang di atas. Mana yang di atas? Sudah kosong di atas. Hah? Coba suruh turun dulu yang di atas tuh. Kalau ada yang di atas. Ayo kumpul-kumpul, cepat kumpul semua, ayo. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat menjawab ini. Duduknya rapi. Ayo, duduknya bagus. Rapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Asmi jangan menyandar. Rabi, hadap sini Rabi. Jangan berdiri hadap sini. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga. Mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan segala rahmat nikmat yang Allah berikan, kita masih dimudahkan untuk bisa sampai di malam yang ke-25 di bulan Ramadan ini. Dan di malam yang ke-25 ini kita disuguhkan dengan 3 ayat Allah lewat mulut putra Daril dan Bang Irwan. Dimulai dari surah At-Taghabun ya. At-Taghabun ayat yang ke-10 ya. Ayat yang 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita harus yakin bahwa setiap musibah yang datang memang Allah mengizinkannya untuk terjadi. Apa saja yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita rasakan, semua atas kehendak Allah. Musibah yang kita lihat di luar dari kita, misalnya banjir, gempa bumi, tsunami,
dan musibah yang terjadi pada diri kita sendiri, sakit, meninggal dunia dan sebagainya. Itu harus kita yakini semua atas kehendak Allah. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini semua ini, misalnya contohnya tsunami terjadi, kadang terjadi pergeseran lempeng bumi bergerak lalu terjadi macam secara apa ya, orang melihat dengan teknologi, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi yang pasti semua itu terjadi karena kehendak Allah. Dan mengapa Allah menghendaki terjadinya satu musibah? Apa kira-kira? Kenapa terjadi satu musibah itu? Supaya manusia sadar bahwa manusia itu disingkatkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau tampak kerusakan di daun dan darat itu kena tangan manusia. Manusia yang merusaknya sadar atau tidak sadar, lalu Allah datangkan musibah supaya dengan itu manusia sadar. Sadar manusia, oh pantas aku kena musibah, aku kena ini, kena itu. Ditegur oleh Allah supaya kita itu mau kembali kepada Allah. Maka lanjutan ayat itu, wa may yu'min billah yahdil qalbah. Barang siapa yang beriman, maksudnya dengan musibah itu seharusnya menjadikan kita bertambah iman. Coba lihat orang yang lupa sama Allah, ketika musibah ingat Allah enggak? Tadi tidak pernah ingat Allah. Begitu musibah, ya Allah, menyebut nama Allah. Kadang-kadang perlu musibah untuk kembali manusia itu pada rel yang benar. Kalau dia pernah salah, pernah dia menyimpang, datang musibah supaya dia dapat petunjuk Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan Allah memberi petunjuk itu dikatakan yahdi qalbah. Petunjuk Allah itu dimasukkan ke dalam hati. Musibah datang supaya manusia hatinya baik. Jadi setiap musibah yang datang itu membersihkan hati manusia. Tidaklah manusia itu terkena duri di jalan kecuali itu menebus dosa. Karena duri ini menebus dosa kita. Macam-macam, maka di tempat ini macam-macam kita alami. Sakit A, sakit B, C, D, macam-macam kan yang sakit kan? Yakinlah semua itu barangkali kita banyak salahnya, kita banyak dosanya, lalu ditegur oleh Allah supaya dari itu kita bersih hati kita. Nah, jadi yang sakit jangan ngeluh, bersyukur, karena sakit itu tanda Allah ingin membersihkan dirimu dari segala dosa. Supaya dengan bersih dirimu, bersih hatimu, yahdi qalbak, Allah masukkan petunjuk itu ke dalam hati kita semua. Itu kan yang kita harapkan di Ramadan ini, apalagi di malam 25, 27, 29, di malam-malam ganjil ini kita mendapatkan petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah itu? Al-Quran. Maka diturunkanlah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran adalah hudan linnas, hudan lil alamin, hudan lil muttaqin. Petunjuk buat manusia, petunjuk untuk seluruh alam, petunjuk untuk orang yang mau menjadi orang yang takwa. Al-Quran itu petunjuknya. Ramadan ini tujuannya supaya kita menjadi orang yang takwa. Lihat kaitannya itu. Perhatikan anak-anak semua kaitannya. Ramadan itu supaya kau takwa. Dan untuk takwa engkau memerlukan petunjuk Allah yang namanya Al-Quran. Jadi utamanya Ramadan ini dia menjadi istimewa karena di dalamnya turun petunjuk Allah Al-Quran. Maka orang beriman berharap Ramadan dapat petunjuk Allah. Kita kalau hidup tidak ada petunjuk, bagaimana misalnya kita masuk dalam hutan tidak punya peta, sesat tak kita? Tidak ada petunjuknya, kompas tidak ada, peta tidak ada, tidak tahu kita nih. Masuk dalam hutan nyasar, tidak tahu nih kemana nih, kanan kaki kirinya, berjalan terus, tiba-tiba jurang depan kita. Semakin jauh kesesatannya itu. Ada orang yang berjalan hidup di muka bumi ini, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kesesatannya. Semakin bertambah umur, semakin keras hatinya. Al-Quran mengatakan begitu. Ada orang-orang yang hatinya semakin keras.
Ayatnya masih siapa yang tahu? Al-Hadid. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Terus wala takuna kalladzina nasu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Coba perhatikan kata Allah, ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, dia sudah fatul alaihimul tol, jalan tol panjang, sudah melewati jalan yang panjang, umurnya sudah tua. Semakin bertambah tua, semakin bertambah umurnya, yang terjadi justru faqasat qulubuhum, semakin keras hatinya. Kita kan sudah melalui masa yang panjang nih, dari 1 Ramadan sampai 25, panjang kan? Tinggal sisa 5 hari lagi, 4-5 hari lagi. Jangan sampai hari 25 ini hati kita malah tambah keras. Perhatikan semuanya. Jangan sampai perjalanan sampai hari yang 25 ini hati kita semakin keras. Tahu enggak siapa orang yang hatinya keras itu? Siapa kira-kira? Orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, itulah orang yang hatinya paling keras. Tidak mau dengar nasihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Orang kafir itu sama saja, engkau nasihati, tidak engkau nasihati, sama saja, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah sudah mengunci mati hatinya itu. Orang kafir itu sudah mempan, dikasih tahu. Sudah dipadahi berulang kali itu tidak paham juga. Nah, Nabi jangan seperti begitu. Jangan sampai kalian sudah dikasih tahu berkali-kali tidak menumbuhkan kesadaran. Paham tak tuh? Tidak menumbuhkan kesadaran, kelakuan tak perlu berubah juga. Jadi gitu aja. Nah, maunya Nabi kadang sampai 25 menit tunjukkanlah sikap perubahan, itu ada tanda hati kita lembut. Kalau tidak mau berubah, itu tanda hati kita keras. Ahlan wa sahlan Bang Zidan dan Bang Akbar. Selamat datang di medan perjuangan. Berdua aja Kak. Mana si Fahri? Wow. Masya Allah. Takbir. Itu ayat Allah kan. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu. Kalau tidak mau diganti dengan yang lain. Nah, pulang 2, datang 2. Iya kan tadi pagi kan si Arifullah sama Andika pulang kan tadi pagi. Datang malam itu orang Bang Akbar sama Bang Zidan. Insya Allah yang menggantikan yang lebih baik lagi. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu. Dia lebih baik lagi. Yang menggantikan orang yang berjuang sampai akhir lebih bagus ketimbang orang dari awal akhirnya hilang. Lebih baik orang awalnya tidak ada tapi ada pada akhirnya. Ibarat film itu dia adalah happy ending. Itu lebih hebat. Akhir lebih baik daripada, ya kan? Dari awal kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih baik daripada yang awal. Nah, gitu alhamdulillah. Datang Bang Zidan dan Bang Akbar. Takbir. Supaya kita akbar. Apa besar? Zidan atau apa Zidan? Bertambah ya. Supaya kita bertambah. Jadi kekuatan kita bertambah. Dengan datangnya Bang Zidan ini bertambah. Iman kita bertambah. Ketakwaan kita bertambah. Amal kita bertambah. Senangan kita bertambah. Takbir. Itu barangkali itu maksud Allah. Kenapa disuruh berdua datang kemari pas di malam dia ke-25? Padahal ditunggu-tunggu sudah dari hari apa kemarin ditunggu. Senin. Rupanya malam ini dia hadir. Semua atas kehendak Allah hadir di malam yang 25. Insya Allah mereka datang membawa pesan. Ingat 25, ingat apa kita? Ingat 25, ingat apa? 25 lagi. Ingat 25, ingat apa lagi?
Ingat apa lagi? Ingat surah pembeda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Mereka insyaallah menunjukkan pembeda. Memang berbeda, memang Pak Akbar dan Bang Zidan berbeda kan? Beda. Berbeda kan? Tidak sama beda. Jadi ingat anak Abi semua, kawan-kawan semua, pesan ayat Allah di malam yang ke-25 ini, ayo semuanya semakin bersihkan hatinya. Karena Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita semua. Syaratnya bersihkan dulu hati kita. Kalau hati kita kotor, petunjuk Allah tidak mau masuk. Dan yang mengotori hati itu biasanya kita terlalu cinta dengan dunia. Kotor hati karena terlalu cinta dengan dunia. Makanya di tempat ini kita melatih diri untuk sementara waktu mengasingkan diri, i'tikaf. Kita asingkan diri dari segala macam kecenderungan terhadap dunia. Tidak ada urusan dunia, yang ada kita hanya berurusan dengan Allah. Nah, itu supaya hati kita bersih. Dilatih di tempat ini. Nah, itu pesan dari pesan dari si putra baru masuk kepada si Ghalil ini. Bagaimana untuk kita menjalankan program Ramadan ini sampai finish? Apa yang paling kita butuhkan adalah kesabaran. Banyak ujiannya enggak di sini? Lagi enak-enak nyugurin yang menyaman di Ganjuk. Bang Jidan sama Kabar belum merasakan lagi. Nah, nanti malam merasakan. Nanti merasakan. Kan ini Uyu capek kan? Baru tidur setumat di Ganjuk. Bangun kenaan. Memang kita dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang Nabi gak tega juga. Kayak zuhur tadi itu sampai berdiam dulu. Manusia bergelimpangan para syuhada, gugur. Para syuhada bergelimpangan sini. Muawiyah bilang di Kanjun, Abi tahan dulu lihat jam. Biar bentar lagi lah. Sampai ini tinggal 1 jam zuhur baru Abi bilang di Kanjun. Abi tahu memang capek. Tetapi itulah namanya orang perjuangan itu. Orang-orang surga itu dia tidak mengenal capek. Wahum la yas'alun. Mereka tidak merasa lelah di sana. Itulah tanda-tanda masuk surga itu. Tidak merasa lelah, tidak merasa. Fa in istakbaru inda rabbikum yusabbihu lahu bil-laili wan-nahar wa hum la. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah merasa jenuh, jemu, lelah, letih, lesu. Itu tidak dikenal oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasul mengenal rasa capek. Walaupun capek, tapi capek itu bisa dikalahkan dengan iman tadi. Abi capek tidak kira-kira menurut kalian? Abi lebih capek lagi mengurus anak Abi, mengurus kalian semua. Masih banyak yang mikir ini itu. Mikirkan kalau ada sakit, Abi mikirkan bawa ke dokter. Abi lebih banyak mikirnya. Kalian kan tinggal enak makan, berak, tidur. Itu aja kan. Tinggal enak-enak aja. Abi banyak mikir. Mana lebih capek? Kalian belajar, Abi masih sempat kuliah di sana. Dari pagi Abi tidak tidur, kalian tergeletak sini. Abi mulai pagi subuh tidak tidur, terus nyambung jam 8 kuliah, terus jam 9 kuliah lagi, jam 2 baru tidur setengah jam kuliah lagi, belajar lagi, ceramah lagi sini. Abi capek lagi dari kalian. Tetapi Abi semangat. Semangat itu yang membuat Abi jadi kuat. Padahal kalian lebih muda dari Abi kan? Kalau berlomba lari Abi sama Agdas kira-kira menang siapa? Abi pasti kalah sama Agdas. Tidak akan menang Abi benar. Paling Abi berapa kilo sudah ngap Abi sudah. Tapi kenapa kalau urusan bisanya di sini Abi bisa mengalahkan Agdas? Karena Abi semangat. Sementara Agdas loyo semangatnya. Tuh muda tapi jiwanya tua. Itu tuh yang misalnya sandar di tembok tuh muda tapi jiwa tua. Itulah orang jiwa tua, kai-kai. Yang bersandar tuh kai-kai sudah tua, boleh. Masih mana muda belasan tahun nyandar. Itulah kalian muda tapi jiwanya tua. Rugi. Kalau Abi masih jiwanya muda. Itu semangat. Nah, jadi kalian dengarkan pesan ayat-ayat Allah itu. Bersabar.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ulang 2 kali itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. 2 kali biru sabir, sabar 2 kali. Sabar, kuatkan lagi kesabarannya. Nah, double kesabarannya. Sudah punya kesabaran, tingkatkan lagi kesabarannya. Kita insya Allah sampai hari 25 ini sudah punya kesabaran kan? Sudah terlatih kan? Walaupun babak belur tapi terus berjalan. Ya kan? Walaupun babak belur, tumbang-tumbalin, jatuh, bangun, tapi terus jalan. Itu karena kesabaran. Ada teman kita yang tidak sabar, bulik dia. Nah, kalian bertahan sampai sekarang, itu tandanya Allah sayang sama kalian. Karena Allah bersama dengan orang yang Masya Allah. Takbir. Artinya anak-anak habis semua ini penyabar-penyabar semua. Kalian akan dirahmati, diberkahi oleh Allah karena kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu, dan bersiap-siaplah. Siap semua ya. Kita menghadapi berapa hari tersisa nih? Malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Tinggal 4 malam lagi. 4 malam ini kita buktikan. 1 malam nilainya 1000 bulan. Masya Allah. Kita temukan 1 malam yang nilainya 1000 bulan. Walaupun usia kalian baru belasan tahun, tapi seperti orang yang beribadah sampai usia 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Itu kan dapatkan di program yang namanya kita berkumpul pada ini. Di program Camp Tahfiz. Kita tidak menyebutnya itikaf, tapi Camp Tahfiz. Kenapa? Kita tidak di masjid. Tapi mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai itikaf. Kalian sini kita sujud enggak? Nah, kita sujud siang malam, sujud di sini. Kita jadikan tempat ini masjid, tempat sujud bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai nilai itikaf. Nah, kita syarat-syaratnya kita penuhi. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Jangan kau dekati istri-istri hunna ketika sedang di sini. Kan jauh dari istri kan? Jauh. Dari cewek jauh. Dari istri jauh. Jangan dekati, sudah kita tinggalkan jauh-jauh. Kan? Wa antum ma'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Nah, kan kalau katakan begitulah hukum-hukum Allah. Wala taqrabuha. Ayo kalian jangan sampai lupa. Jadi anak-anak semua, tingkatkan kesadaran kita untuk meraih namanya kemenangan tadi itu. La'allakum tuflihun. Dibutuhkan namanya kesabaran. Insya Allah siapa yang menjalankan program makro ini dengan kesabaran, pada ujungnya nanti dia akan meraih yang namanya kemenangan. Baru kita berhak bertakbir. Allahu Akbar. Nanti kumandang takbir sekarang belum lagi. Kumandang itu akan kita lanjutkan nanti di tanggal 1 Syawal. Setelah kita selesai 30 hari Ramadan, keluar sebagai pemenang. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Bang Iwan. Ini ada tukang catatnya kan? Apa ya? Dari Bang Iwan kita diingatkan tentang surah Al-Hujurat, surah 49 ayat yang ke wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ini ada Rasulullah. Mana dia Rasulullah? Jangan mengaku. Itu ayat kira-kira sekarang berlaku enggak? Al-Quran kan berlaku dulu, sekarang sampai datang sepanjang masa berlaku. Jadi kalau ada perkataan wa'lamu anna fikum Rasulullah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Sekarang Abi tanya, di tengah-tengah kita sekarang ada enggak Rasulullah? Mana buktinya? Al-Quran ini adalah diri Rasulullah. Karena khuluquhul akhlak Rasulullah Quran. Di tengah-tengah kita ada Quran, di tengah-tengah kita ada Rasul. Itulah dia Quran, itu perwakilan diri Rasulullah. Secara fisik Rasulullah meninggal, tetapi secara hakikat dia tidak pernah meninggal. Dia tetap hidup di hati orang yang beriman. Makanya kita banyak-banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Orang beriman sallu, dia masuk, dia melebur, dia menyatu dengan Rasul itu. Nah, jadi kalau sekarang kita sebut begini, ini Rasulullah bahagia, dia gembira. Masya Allah, ada umatku sebagai umat kecil, sedikit mereka kumpul, mereka menyebut kebesaran Allah, mereka menyebut-nyebut namaku, mereka berselawat kepadaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Ajrah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.
Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Terus walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu Allah jadikan kalian cinta kepada iman itu, lalu iman itu indah di dalam hati kalian. Soal hati juga enggak? Jadi wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sekarang Allah jadikan indah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kami jadikan iman itu indah, terasa indah dalam hatimu. Masya Allah. Quran dalam hati, iman dalam hati. Masya Allah. Lihat semua. Bukan ini imam, ini iman. Kalau ini imam, jadi ini iman. Iman itu indah di dalam hati. Petunjuk Allah masuk dalam. Jadi soal petunjuk, soal iman itu adalah soal qalbun manusia, hati manusia. Jadi kita dalam etika ini yang paling utama menata hati kita semua. Tidak boleh saling benci, masya Allah. Tidak boleh bermusuh-musuhan. Anak TCA harus beda dengan sekolah lain. Di sekolah lain kadang-kadang suka berantem, ribut, tawuran. Di TCA tidak boleh ada. Di TCA tidak boleh ada, tidak boleh ribut. Yang ada kita berkasih sayang, membersihkan hati kita semua. Bersihkan hati kita dengan banyak-banyak mengingat Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha lakumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humul rasyidun. Mereka itulah orang yang rasyid. Rasyid itu artinya cerdas, terbimbing, lurus. Ada namanya rasyidun sini. Ulaika humul rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid. Semuanya rasyid. Ada namanya rasyid sini? Mana? Oh iya Rashid Azumar. Abi mikir mana Rashid itu Azumar, jadi Azumar Rashid. Rashid itu artinya orang yang cerdas, terbimbing. Cuma diterjemah dibilang lurus. Nah, kan dibilang lurus. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Kita akan lurus kalau terbimbing. Kita akan lurus kalau cerdas. Orang cerdas, terbimbing, lurus hidupnya. Ulaika humur rasyidun. Dan kecerdasan itu datang, bimbingan itu datang karena dalam hati kita ada iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul. Dalam hati ada iman, lalu kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Dan apa yang mampu membimbing manusia kepada iman, apa yang bisa mengantar manusia kepada iman, sudah pasti hanya satu saja, yaitu Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadril kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Coba kalian perhatikan ayat Allah itu kalau kita ngomong dia nyambung aja. Nyambung terus. Ayat itu nyambung terus. Jadi demikianlah kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran. Jadi antara manusia dengan Quran itu ada kesamaannya. Apa sama-samanya? Sama-sama punya ruh. Itu mushaf. Itu mushaf, tulisan di atas kertas. Kalau yang namanya Quran, yang di Lauh Mahfuz, dia ada ruh. Kalau sesuatu ruhnya ada, berarti dia hidup. Makanya manusia bisa berdialog dengan Quran, karena Quran sesuatu yang hidup. Dia ada ruh di situ. Kita punya ruh. Sama-sama punya ruh, lalu bisa berdialog. Makanya ketika baca Quran, tiba-tiba kita jatuh air mata kita, nangis, tersentuh. Dialog tadi terjadi. Tiba-tiba kita nangis, lagi baca Quran kita nangis, lagi jadi imam jatuh air mata kita. Kenapa? Ada dialog di sana. Ada sesuatu yang menyentuh hati kita lewat ayat-ayat Allah. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah kalau kalian tidak percaya, cobalah kalau tidak percaya. Tidak mudah kita untuk jatuh air mata karena ayat Allah. Biasanya orang jatuh kalau air mata jatuh diputuskan ceweknya baru jatuh air mata. Diputusin cewek nangis, baru nangis. Nah, yang tangisan yang hak itu adalah tangisan ketika kita meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Yang dibacakan ayat oleh Bang Fahrul malam kemarin. Wa idza sami'u ma unzila ar-rasul dan terusnya. Nah, itu dibacakan ayat. Jadi kata Allah, Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri walal kitab walal iman.
Tadi kau tidak mengerti, paham apa itu kitab dan apa itu iman. Tidak tahu kalian apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura. Tapi kami jadikan Quran itu cahaya buat kita. Dengan cahaya itu lalu kita bisa melihat dengan terang. Walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya' min ibadih. Yang Allah memberi petunjuknya dengan Quran itu kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah? Siapa? Siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah? Siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah? Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah? Hah? Apa? Orang yang dikehendaki oleh Allah itu orang yang juga berkehendak kepada Allah. Gayung bersambut. Allah itu berkehendak kepada orang yang juga berkehendak kepada Allah. Allah cinta sama kita, kita juga cinta sama Allah. Gayung bersambut. Kalau Allah cinta sama kita, kita tidak mau, ya tidak dapat petunjuk Allah. Allah beri petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan yang dikehendakinya adalah orang yang juga berkehendak kepada Allah. Engkau tidak bisa memberi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena petunjuk itu adalah milik Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang mau. Nah, yang mau. Allah lebih tahu siapa yang mau menerima petunjuk Allah. Jadi Allah tuh mau kepada orang yang juga mau kepada Allah. Karena kita mau kepada Allah, Allah pun juga mau dengan kita. Gayung bersambut. Oleh sebab itu, ayo semuanya kita di sisa hari Ramadan ini bersihkan hati. Hari ini kita berpesan, jadilah orang yang selalu membersihkan hati. Semoga dengan bersihnya hati itu kita menjadi orang yang ridho, sabar, ikhlas, dan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Setelah akhir Ramadan itu intinya itu kita menjadi abdi yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini dapat dipahami. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir. Kita lanjutkan perjuangan kita untuk juz yang ke-25. Ayo.